Syukur kami naikkan untuk pribadi-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Yesus, Engkau yang akan bertahta dan terus bertahta dalam kehidupan kami. Berkaryalah lebih lagi Tuhan, dan kami siap untuk Kau bentuk. Kami siap untuk memuji dan besarkan nama-Mu Bapa. Terimalah pujian dan sembah kami Yesus. Symphony, all in harmony, we will raise you a sound. It's a song of love for no other one but the one we adore. Like a symphony, all in harmony, we will raise you a sound. It's a song of love for no other one but the one we adore. A symphony, all in harmony, we will raise you a sound. It's a song of love for no other one but the one we adore. Like a symphony, all in harmony, we will raise you a sound. It's a song of love for no other one than the one we adore. Yahweh, Yahweh, the Most High God, the Most High God. Oh Yahweh, Yahweh, the Most High God.
Shalom. Bertemu kembali dalam acara Voice of Victory. Senang berjumpa kembali dengan warga kerajaan. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini yang Engkau ciptakan bagi kami. Kami mau duduk diam mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu dan benih yang terbaik hari ini. Kami bersyukur dan kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bulan ini berbicara loving God atau mengasihi Tuhan sebagai dasar firman Tuhan dalam Ulangan 10 ayat 12 hingga 13. Berkata demikian, "Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu?" Ya, Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Tuhan ingin setiap daripada kita warga kerajaan, kita kedapatan baik keadaanmu. Nah, perikop ini berbicara kepada bangsa Israel, juga kepada kita. Peringatan agar kita taat dan bersyukur. Nah, peringatan ini tertulis di Ulangan 10 ayat 12. Sebagai highlightnya adalah mengasihi Dia. Kita sekarang tahu bahwa kasih setia Tuhan dibuktikan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Itulah sebabnya Tuhan menginginkan kita untuk mengasihi. Karena apa? Karena Tuhan lebih dahulu telah mengasihi kita dengan mengorbankan anaknya yang tunggal. Bapak Ibu, warga kerajaan dikasihi Tuhan, sangat penting bagi kita untuk menjaga kasih atau keintiman kita dengan Tuhan. Jangan biarkan permasalahan, godaan, himpitan, pergumulan hidup, berbagai kesulitan hidup yang akhirnya menjauhkan kita, memisahkan kita bahkan dari kasih-Nya. Oleh sebab itu, Tuhan ingin dari setiap pada kita tetap taat, melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita saat ini. Di dalam Yohanes 4 ayat 7 hingga 10 berkata demikian, "Saudara-saudara yang tercinta, marilah kita mengasihi." Dimulai dari mana? Mengasihi satu sama lain. Satu sama lain, ya. Sebab kasih berasal dari Allah. Ingat, kasih berasal dari Allah. Orang yang mengasihi adalah anak Allah dan ia mengenal Allah. Nah, jelas di sini berkata, orang yang mengasihi adalah anak Allah dan ia mengenal Allah. Ayat ke-8, orang yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 9, Allah menyatakan bahwa Ia mengasihi kita dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita memperoleh hidup. Ya, supaya kita memperoleh hidup. Perhatikan, supaya kita memperoleh hidup melalui anaknya. Ayat yang ke-10, ini penting. Inilah kasih. Bukan kita yang sudah mengasihi Allah. Bukan kita yang sudah mengasihi Allah, ya. Perhatikan, bukan kita. Tetapi Allah yang mengasihi kita. Ya. Jadi Allah lebih dahulu mengasihi kita dan mengutus anaknya supaya melalui Dia kita mendapat pengampunan atas dosa-dosa kita. Jadi Tuhan inginkan dalam kehidupan kita yang pertama adalah kita untuk taat, melakukan apa yang difirmankannya. Karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Yang kedua, yang Tuhan inginkan untuk kita tetap bersyukur. Ya, karena kasih-Nya kita diselamatkan, karena kasih-Nya yang terlebih dahulu mengasihi kita. Di dalam Amsal 13 ayat 13 berkata, "Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, ia akan menerima balasan." Marilah sama-sama untuk kita taat. Jangan pernah sekali-kali kita meremehkan firman. Firman ini adalah benih yang terbaik dalam kehidupan kita.
Dalam 1 Raja-Raja 14 ayat 8 berkata demikian, Aku telah menggoyahkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu, tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud, yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya, dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Itu firman Tuhan yang disampaikan sebagai contohnya yang kita baca dalam 1 Raja-Raja 14 dan itu Raja Daud. Mentaati segala perintahku. Tuhan ingin kita untuk tetap mentaati segala perintahnya. Ya, aku telah menggoyahkan, dikatakan itu menggoyahkan. Tetapi apa yang kita dapatkan, kita lihat dalam 1 Raja-Raja 14 ayat 8 ini, tidak seperti Daud yang tetap mentaati. Nah, oleh sebab itu di dalam kita berada, saya tidak tahu hari ini engkau apakah ada dalam persimpangan, engkau apakah sedang dalam terhimpit masalah, tetapi firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau meremehkan firman. Ya, janganlah engkau meremehkan firman. Ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat pada perintah akan menerima balasan. Yang kedua, marilah sama-sama kita bersyukur. Bersyukur untuk semua keadaan. Dalam Matius 7, ya, ayat 18, ayat 17, ya, aku hendak, seperti lagu, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikannya. Jadi dikatakan gini, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Walaupun hari ini engkau tidak berada dalam situasi, kondisi ketidakadilan, tapi firman Tuhan dalam Mazmur 7 tetap berkata, aku bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya. Di dalam Kolose 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam. Perkataan Kristus diam, ya, diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur, ya, seseorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Jadi bentuk dari kita mengasihi Tuhan, taat akan firman-Nya, bersyukur di dalam segala perkara kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.